Jamaah rahimakumullah, pada malam Ahad kemarin kita telah memasuki satu diskursus, satu pembahasan yang amat sangat urgent, yang amat sangat penting dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka untuk menghilangkan qawadih, dalam rangka untuk menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas. Setelah kita berbicara panjang lebar tentang keikhlasan, kita akan melihat marotib, tingkatan-tingkatan orang yang melakukan ikhlas. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, kita bisa mengidentifikasi, bisa melihat sejauh mana kualitas keikhlasan yang kita bangun untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hal yang paling penting saat ini yang harus kita sadari bahwa jangan kita menganggap bahwa kita ini sudah ikhlas. Karena ketika kita menganggap diri kita sudah ikhlas, maka otomatis kita tidak mau belajar lagi tentang apa itu dan bagaimana caranya agar kita ikhlas. Sebagaimana kita sudah merasa mengerti tentang fikih, tentang berbagai macam keilmuan, tentu kita tidak mau belajar lagi karena sudah merasa bisa. Begitupun ilmu ikhlas, ketika kita sudah merasa ikhlas, tentulah kita tidak mau belajar tentang keikhlasan. Nah, di sini kita akan melihat tentang bagaimana para ulama sufi, ulama tasawuf membagi derajat manusia terbagi menjadi 3 dalam keikhlasan tersebut. Yang pertama, ada manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang motifnya, tujuannya hanya dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghairullah. Tidak ada motif apapun kecuali hanya ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ahlul muqarrabin. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada motif, tidak ada unsur apapun, semata-mata memang hanya ingin beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dari track record kehidupannya. Bisa dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Orang yang berada dalam muqarrabin ini. Artinya dia beribadah bukan karena takut, bukan karena harap sesuatu, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan ahlul muqarrabin. Ada lagi tingkatan yang kedua, yaitu kaum abror, orang-orang baik. Yang mana abror ini adalah mereka yang beribadah karena mengharapkan surga dan takut neraka. Apakah ini bagus? Bagus. Karena memang ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang mereka bangun, motivasinya adalah karena surga, karena takut neraka. Ketika kita sudah sampai derajat ini pun, ini sangat luar biasa bagi kita yang awam. Kita beribadah bukan lagi karena makhluk, tapi memang karena sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Tapi ulama tasawuf melihatnya ketika kita sedang beribadah, melakukan amal kebaikan dan menghindarkan berbagai macam kemaksiatan karena takut surga dan neraka, inilah yang dinamakan dengan abdun tujar. Hamba yang transaksional kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita ibadah, apa yang bisa kita dapatkan? Sebagaimana kita berdagang. Tentu ketika kita dagang, yang kita harapkan adalah keuntungan. Nah ini pun sama, ibadah yang dia bangun adalah karena keuntungan-keuntungan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dalam lagi, ketika kita terjebak dalam persepsi seperti ini, ternyata ada sesuatu yang luput dari diri kita, yaitu tentang bagaimana dia melihat bahwa dirinya lah yang melakukan ibadah. Jadi masih melihat Allah akan memberi apa dan Allah akan menghindarkan apa dirinya ketika melakukan ketaatan. Ada lagi golongan yang ketiga. Dia beribadah karena menginginkan dianugerahi berbagai macam kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dari segi ekonomi seperti kekayaan, entah dari segi jabatan, dan dinaikkan status sosialnya. Dan karena ingin merasa unggul dibandingkan orang lain. Ada perasaan ingin unggul dibandingkan orang lain. Entah dari kekayaan, status sosial, nama baik, dan lain sebagainya. Contoh realnya, ketika kita membaca surat Waqiah setelah sholat asar, ataupun kita melakukan sholat duha, ada rasa dalam diri kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam rizki kepada kita semuanya. Nah ini yang dinamakan dengan dia beribadah karena ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ranah kacamata tasawuf ini disebut dengan seperti seorang anak kecil yang disuruh ke warung. Kalau tidak diberikan upah, dia tidak mau berangkat. Kalau tidak diberikan sesuatu, dia tidak mau bergerak. Nah, yang jadi pertanyaannya, maukah kita naik kelas dari yang tadinya anak kecil menjadi orang yang dewasa? Artinya, beribadah, melakukan ketaatan bukan karena lagi sesuatu, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan-tingkatan ikhlas. Tapi semuanya baik karena dia masih mau melakukan kebaikan. Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan karena merasa kita seperti anak kecil. Nggak apa-apa. Karena kita masih dalam koridor ketaatan dan kebaikan. Tapi tasawuf mengajarkan bagaimana agar kita naik kelas. Dari yang tadinya abdun tujar, hamba transaksional, menuju hamba yang mukhlisin. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kami tidaklah menyuruh kepada mereka beribadah kepada Allah hanya karena keikhlasan. Jadi ibadah yang kita bangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, ketika engkau beribadah, engkau harus dalam kondisi yang mukhlis semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat kiri kanan, tidak melihat punishment ataupun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, ada hal yang harus kita cermati lagi dalam konteks pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu tentang sebuah pemikiran bahwa sebelum kita melakukan amal, sebelum kita melakukan ketaatan, sebelum kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan tentu akan mendapatkan reward, akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah menyiapkan, membersihkan kolbu kita agar kita siap menerima hadiah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita meminta rezeki yang banyak,
kolbu yang kita ada dalam diri kita itu tidak kita persiapkan, malah akan menjadi mudorot bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada kita, akan tetapi kolbu kita tidak kita persiapkan, malah akan menjadikan diri kita kikir nanti ke depannya. Malah akan menjadikan diri kita sombong. Malah akan menjadikan diri kita merasa lebih dari orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Adalah menyiapkan kolbu kita, membersihkan kolbu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, maka hadiah itu tidak akan menjadi sesuatu penyakit untuk kita di kemudian hari. Persiapkan dulu kolbu kita dengan baik, dengan tawadu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, maka kita tidak akan merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Ketika kita belajar, akan tetapi kolbu kita tidak kita bersihkan, Allah memberikan ilmu kepada kita, maka kita akan merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Nah, fokus tasawuf adalah dengan cara membersihkan kolbu. Sehingga ketika kita melakukan amal kebaikan, apapun, maka kolbu kita akan selamat. Tidak akan terkena penyakit-penyakit. Nah, ini fokus dari ilmu tasawuf. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan mauhibah, memberikan hadiah kepada kita karena kita melakukan berbagai macam ketaatan, kebaikan, malah menjadi bumerang untuk kita. Nah, ini fokus dari ilmu tasawuf. Nah, dalam kaitan hal ini, para ulama tasawuf memberikan penjelasan kepada kita mendetail tentang apa? Tentang bagaimana cara masuk motif-motif yang halus yang tanpa kita sadari ternyata di kemudian hari akan membunuh diri kita dengan ditunggangi oleh bisikan-bisikan syaitan. Jadi syaitan itu joinnya dengan nafsu. Tanpa kita sadari, ketika kita melakukan amal, setan itu ikut peran aktif dalam berbagai macam kebaikan yang kita kerjakan. Nah, kita akan melihat tentang bagaimana cara setan menipu manusia ketika melakukan amal kebaikan, akan tetapi ditunggangi oleh hal-hal yang buruk. Sehingga kita tidak menyadari kita sudah melakukan keburukan. Dalamnya buruk, luarannya bagus. Ini yang paling berbahaya. Sehingga menyebabkan diri kita akan terjerumus dalam keburukan tanpa kita sadari. Nah, cara setan dalam rangka untuk menipu manusia, yang paling dasar adalah setan akan menghalangi manusia untuk tidak melakukan kebaikan. Dengan berbagai macam logika, dengan berbagai macam alasan-alasan yang dibuat oleh setan, sehingga kita melakukan instruksi yang dibuat oleh setan. Itu cara yang paling pertama. Akan tetapi, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut, melindungi hamba tersebut, dia bakal keluar dari godaan tersebut. Dengan dia pun punya argumen kepada dirinya sendiri, yaitu dia berargumen bahwa saya hidup di dunia adalah dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya hidup di dunia adalah dalam rangka untuk mengumpulkan bekal saya untuk menuju alam akhirat. Sehingga dia keluar dari godaan yang pertama dan dia bisa melakukan amal kebaikan. Nah, dalam tahap kedua, ini tahap yang lebih halus lagi. Orang tersebut dibiarkan beribadah oleh setan. Akan tetapi, setan itu mengajak dirinya untuk melakukan penundaan-penundaan kebaikan. Digampang-gampangin, dienteng-entengin. Ketika ada seruan kebaikan, ada seruan melakukan ketaatan, dia dihalangi oleh setan dengan cara ditunda untuk melakukan kebaikan tersebut. Sehingga dia mengabaikan.
tetap dia lakukan, akan tetapi dia melakukan pengabaian dengan menunda-nunda ketaatan tersebut. Nah, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hamba tersebut, dia akan keluar dari penundaan tersebut dengan bersegera melakukan ketaatan yang diserukan kepadanya. Tidak lagi melakukan penundaan-penundaan. Ketika dia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, maka dia segera bersedekah, segera zakat, segera membantu orang lain. Ketika dirinya sehat, tidak ada gangguan apapun, ketika azan terdengar dia langsung bersegera untuk melakukan ketaatan. Ketika dia tahu malam Minggu, malam Senin dan lain sebagainya atau hari pengajian, dia langsung bersegera untuk melakukan ketaatan, hadir di majlis ilmu di Masjid Agung At-Thahiriyah. Nah, ternyata untuk bisa melakukan bersegera dalam kebaikan, dia membangun satu argumen untuk melawan argumen yang dibangun oleh setan. Karena setan memberikan argumennya seperti ini. Nanti sajalah kamu berbuat kebaikannya. Kalau kamu sudah tua, kalau kamu sudah pensiun, kalau kamu dalam keadaan yang senggang, nanti saja kamu melakukan berbagai macam ketaatan sosial ketika uang kamu banyak, ketika kamu punya posisi bagus. Kalau sekarang nggak usah, yang penting buat diri kamu sama keluarga kamu dulu. Akan tetapi dia punya argumen lain untuk menolak ajakan setan tersebut. Dia punya argumen seperti ini. Waktu saya terbatas. Esok hari saya bangun atau tidak, itu urusan Allah. Saya tidak tahu besok saya bangun atau tidak. Kalau saya nyampe tua, kalau saya wafat dalam keadaan muda, bagaimana? Kalau saya kaya, kalau saya tetap diposisikan Allah miskin, terus saya tidak boleh melakukan amal sosial. Artinya dia membangun argumen seperti itu kepada dirinya sendiri untuk menolak argumen yang dibangun oleh setan. Akhirnya dia melakukan pekerjaan itu dengan segera. Karena banyak sekali amal-amal yang dilakukan itu kita menunggu waktu yang senggang. Nanti aja ngajinya kalau saya lagi libur. Nanti saja saya sedekahnya kalau lagi kaya. Nah, itu argumen-argumen yang dibangun oleh setan. Artinya dia punya argumen lain untuk menolak ajakan setan. Nah, masuk ke dalam tahap ketiga. Setan akan membuat orang tersebut beribadah tepat pada waktunya. Akan tetapi ketika melakukan kegiatan kebaikan, melakukan amal kebajikan, melakukan amal ketaatan, setan akan membuat dirinya ketika melakukan amal kebaikan tersebut dengan cara tergesa-gesa. Al-ajalah, terburu-buru. Tidak fokus dalam melakukan kebaikan. Nah, ini sering kita rasakan sendiri. Oke, kita sholat berjamaah di masjid. Tidak menunda-nunda. Tapi ketika kita sholat, kita ingin buru-buru cepat selesai. Oke, kita ngaji. Tapi ketika kita ngaji, hati dan pikiran kita udah kemana? Tidak ada di masjid, tidak hadir di tempat ini. Tapi pikiran dan hati kita sudah ada di rumah. Pengen cepat-cepat beres. Nah, itu ternyata trik dari setan juga. Agar kita tidak bisa menikmati waktu beribadah. Agar kita tidak bisa menikmati waktu dalam ketaatan. Sehingga apa? Kelezatan dalam ketaatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor kenapa ibadah kita tidak lezat, tidak nikmat adalah karena kita tergesa-gesa dalam melakukan ibadah tersebut. Tidak fokus. Agar setelahnya apa? Agar setelahnya ketika kita melakukan ketaatan dengan tergesa-gesa, kita berpikir kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mengenakan nafsu kita. Tentu ngaji dengan ngobrol dengan ngopi itu lebih enak ngobrol dengan dan ngopi. Ada pikiran-pikiran ke sana. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hamba tersebut akan membangun satu argumen ketika dia beribadah. Sesungguhnya amalan yang sedikit
dilakukan dengan sempurna, hadir hati dan pikirannya ketika melakukan kebaikan, itu amalan yang sempurna. Itu lebih baik, lebih sempurna dibandingkan amalan yang banyak tapi penuh dengan kecacatan. Artinya penuh dengan ketergesaan. Jadi ngaji 30 menit, 40 menit itu lebih baik dilaksanakan dengan hati yang hadir, pikiran yang hadir dibandingkan ngaji 2 jam tapi di sana dilaksanakan dengan hati yang tidak hadir. Artinya ngaji mingguan kita yang kita laksanakan setiap malam minggu dan lain sebagainya itu lebih utama ketika hati kita hadir dibandingkan kita ngaji lama. Atau sholat 2 rakaat yang kita kerjakan tapi dengan hati yang hadir itu lebih utama dibandingkan sholat 10 rakaat tapi hati kita tidak hadir. Nah, ini argumen yang kita bangun agar kita bisa mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah kita. Lalu ada argumentasi yang keempat yang menyebabkan kita kehilangan amal kita, yaitu dengan apa? Setelah kita melakukan ketaatan, dilakukan dengan segera, kita mampu menikmati ibadah kita, maka gangguan yang keempat yang diberikan oleh setan adalah merasa diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, ini tipuan yang sangat halus yang selalu menyelusup ke dalam kolbu kita tanpa kita sadari. Kita dibiarkan oleh setan beribadah, tapi dengan rasa kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dibiarkan oleh setan beribadah. Tapi ada satu rasa kita lebih unggul dibandingkan orang lain. Yang dinamakan dengan riya. Bahkan kata Rasulullah SAW, riya itu seperti semut hitam yang berjalan pada malam hari di atas batu hitam. Artinya amat sangat halus, amat sangat lembut. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada seorang hamba tersebut, maka dia mempunyai argumentasi agar dia bisa keluar dari keriaan ini. Karena keriaan ini tidak bisa kita deteksi dengan diri kita sendiri, harus melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada hamba tersebut agar keluar dari penyakit riya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilhamnya seperti ini. Apa alasan saya untuk beramal karena ingin terlihat oleh makhluk? Yang mana makhluk itu amat sangat terbatas dalam menilai kebaikan dan menilai keburukan. Apakah saya tidak cukup beribadah hanya dilihat oleh Allah saja? Jadi dia punya argumen seperti itu. Saya yakin Allah itu maha melihat, maka saya tidak butuh dilihat oleh yang lainnya. Saya yakin Allah itu maha pencatat amal kebaikan. Dan saya tidak butuh amal saya dicatat oleh orang lain. Dia membangun argumentasi seperti itu. Artinya orang yang sudah bisa keluar dari riya adalah dia yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kenal Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mencatat, dia tidak butuh dilihat, didengar, dicatat oleh orang lain. Dia mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya adalah ketika kita tidak kenal dengan Allah, sehingga kita butuh penilaian, penglihatan dari yang lainnya. Nah, setelah kita terbebas dari riya, maka setan akan membuat diri kita tetap melakukan ibadah dengan sempurna, dengan tidak ada riya di dalamnya. Akan tetapi setan membujukkan satu rayuan halus, yang paling halus, yang jarang kita sadari, yaitu
Setan akan membuat diri kita merasa takjub kepada diri kita sendiri dengan membisikkan, kamu itu hebat, kamu itu sudah ikhlas, kamu itu berbeda dengan yang lainnya, kamu itu seorang pintar, seorang alim, kamu itu adalah kekasih Allah. Sehingga ketika kita takjub kepada diri kita sendiri, maka kita akan terkena penyakit ujub. Kalau ria, masih melihat orang lain sebagai partner kita. Kalau ujub, dia tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh pujian. Akan tetapi dia merasa lebih unggul. Itu namanya ujub. Dia merasa bahwa dia berada dalam satu makom tertentu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang ujub adalah ketika ada orang yang menyakiti orang tersebut, lalu orang yang menyakiti tersebut terkena musibah, maka dia akan menganggap musibah itu datang dari dirinya karena melakukan kecurangan, melakukan kebohongan, melakukan tindakan kekerasan kepada orang tersebut. Sehingga kata dia, Allah memberikan azab pada orang tersebut. Itu tanda ujub. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, kita merasa kayak ayat tulahna. Nanti juga ada dampaknya kalau dia menyakiti saya. Dan tiba-tiba, kebetulan, orang yang menyakiti dia itu kecelakaan, kecopetan, dan lain sebagainya. Dia mengatakan, tuh tempoken kan, gara-gara menyakiti saya, gara-gara zolim kepada saya, dia seperti itu. Itu tanda ujub. Kita merasa kita kekasih Allah, yang harus Allah bela. Ini penyakit mematikan. Penyakit yang paling mematikan adalah ujub. Dia merasa backingan dia Allah. Dia merasa backingan dia adalah Rasulullah. Ini paling berbahaya. Sehingga orang lain dia lihat adalah salah. Sehingga dari ujub ini nanti timbul sombong. Menolak kebenaran yang ada pada pihak orang lain. Karena dia merasa sudah benar. Dengan posisinya saat itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang tersebut, maka orang tersebut akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia terbebas dari yang namanya ujub. Dia merasa bahwa ibadah yang dia lakukan bukan karena dirinya, bukan karena kemauan dirinya, tapi ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Tidak ada usaha saya. Karena dia menyadari dirinya itu zalim. Karena dia menyadari dirinya itu bodoh. Karena dia menyadari dirinya itu ahli maksiat. Allah selamatkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan. Jadi dia tidak merasa dirinya yang melakukan berbagai macam ritual ibadah. Allah selamatkan orang tersebut dengan membangun argumentasi seperti ini. Jadi dirinya ketika melakukan amal, melakukan kebaikan, tidak merasa dirinya yang melakukan amal. Ini semata-mata karena Allah. Nah, ketika kita sudah dibuat keluar dari ria, tidak ujub, maka ada gangguan setan yang keenam yang dibisikkan ke dalam hati kita. Yaitu setan akan membisikkan seperti ini. Kamu kalau ibadah yang sungguh-sungguh, kamu ibadah yang ikhlas, kamu ibadah yang rajin. Nanti setelah kamu wafat, setelah kamu nggak ada, manusia akan mengetahui nilai, kadar, kualitas kedekatan kamu dengan Allah. Setelah kamu wafat, nanti banyak orang yang menziarahi kamu. Setelah wafat, orang akan mengetahui kedudukan kamu di hadapan Allah. Biarkan saat ini manusia nggak ada yang tahu.
Tapi nanti setelah wafat, orang-orang akan tahu siapa kamu yang sebenarnya. Jadi dibuat tidak ujub, dibuat tidak ria, tapi ada sesuatu hal yang lain. Ingin dianggap sesuatu oleh manusia. Ini ria yang amat sangat halus. Dan ini sering kita kerjakan tanpa kita sadari. Baik disadari atau tidak. Ketika kita membantu orang lain, sukses. Ada perasaan terbesit. Coba lamunin karena aing mau gitu. Coba kalau bukan karena saya, nggak mungkin dia sukses, nggak mungkin dia berhasil. Dia lupa bahwa pertolongan Allah itu hanya untuk orang-orang yang memang Allah kehendaki. Artinya, orang lain sukses, Allah pinjam tangannya untuk menjadi jembatan. Dia hanya jembatan, tidak ada peran. Dan dia merasa berperan. Nah, ini yang paling samar dan paling sering kita rasakan dalam kehidupan kita sendiri. Nah, ketika manusia atau hamba tersebut mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membangun satu argumentasi untuk agar dia keluar dari syirik yang paling halus ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah maha segalanya. Ketika Allah menuliskan nama saya mulia di hadapan manusia, seluruh makhluk ingin menghinakan saya, tetap saya akan menjadi mulia. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan saya, seluruh makhluk mengangkat nama saya, tentulah akan menjadi hina. Kemuliaan dan kehinaan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada intervensi dari makhluk. Yang saya cari adalah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia keluar dari penyakit ini, penyakit yang halus ini. Jadi dia beribadah bukan karena motif-motif yang lain, semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampailah di tahap ketujuh. Tahap yang dimana dalam kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diterangkan. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang tahanus, sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan riyadhah tirakat, didatangi oleh sosok yang warna putih mengaku sebagai malaikat. Dan nanti insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena waktu sudah habis. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.